Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia dan di akhirat ada yang mulia dan ada yang hina. Sebagaimana kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat ada jalan dan sebabnya, demikian juga kehinaan hidup di dunia dan di akhirat juga ada sebab-sebabnya. Seorang muslim hendaknya dia mengetahui asbabuz zulli wal hawan, penyebab kehinaan dan kerendahan, agar dia bisa menghindari sebab-sebab tersebut sehingga tidak jatuh dalam kehinaan. Apa saja perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang manusia itu menjadi hina dan rendah, baik di dunia maupun di akhirat? Yang pertama, wahai saudara-saudariku, asyirku billah. Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berbuat bid'ah di dalam agama. Ini penyebab kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan melimpahkan nikmatnya kepada kita, dan Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Lalu apabila ada seseorang menyekutukan Allah, kehinaan untuknya. Berbuat bid'ah dalam agama, membuat ajaran-ajaran atau melakukan tuntunan-tuntunan dan ajaran-ajaran ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ini juga menyebabkan kehinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bercerita tentang orang-orang Yahudi di dalam surat Al-A'raf. Apa kata Allah? Innal ladzina ittakhazul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah sapi, anak sapi. Orang-orang Yahudi waktu itu ada yang menuhankan anak sapi, yang menjadikan anak-anak sapi sebagai Tuhan selain Allah. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim, akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb mereka. Wa dhillatun fil hayatid dunya, dan kehinaan hidup di dunia. Jadi di ayat ini Allah tegaskan, orang-orang yang menyekutukan Allah itu ada orang-orang yang menyembah selain Allah, yang meyakini selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah, syirik, berbuat syirik baik di dalam rububiyah Allah, baik di dalam uluhiyah maupun asma wa sifat, itu menyebabkan kehinaan. Ini salah satu dalilnya bahwa syirik menyebabkan kehinaan. Nah, lihatlah kehidupan kaum muslimin sekarang ini. Kesyirikan masih banyak. Ada perdukunan, ada sihir, ada tempat-tempat yang dikeramatkan, gunung, pohon, lembah, bebatuan, kuburan-kuburan yang diagungkan, dijadikan tempat meminta, menggantungkan harapan, tempat memanjatkan doa, berharap dikabulkan. Nah, itu masih ada di tengah kaum muslimin, meminta tolong kepada orang-orang yang telah mati. Ini kesyirikan yang menyebabkan umat menjadi rendah dan hina. Begitu juga berbuat bid'ah di dalam agama. Itu juga membuat seseorang rendah. Apa kata Al-Imam Asy-Syatibi? Al-Imam Asy-Syatibi salah seorang imam besar di Andalus. Beliau berkata, "Kullu man ibtada'a fi dinillahi fahuwa haqirun dzalilun. Wa in dhahara libadi ar-ra'i izzuhu wa jabarutuhu." Setiap orang yang berbuat bid'ah di dalam agama, maka dia haqir, dzalil, hina, rendah. Walaupun di mata manusia dia itu nampak tinggi, nampak hebat, tapi sebenarnya dia itu rendah dan dijadikan pada akhirnya hina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita menjauhi kesyirikan.
dan juga menjauhi bid'ah-bid'ah agar kita tidak jatuh dalam kehinaan dan kerendahan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, penyebab hina dan rendah. Yang kedua yaitu memerangi Allah dan Rasul-Nya serta menyelisihi perintah keduanya. Memerangi Allah dan Rasul-Nya. Apa ada orang memerangi Allah dan Rasul-Nya? Ada, karena kejahilan. Ada juga karena terpengaruh oleh pemahaman liberal dan sejenisnya. Akhirnya orang yang mengaku Islam malah memerangi ajaran Islam. Menentang, menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin." Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka itu berada di tempat yang paling rendah, paling hina. Maka Allah jadikan mereka itu kalah, mereka itu rendah, mereka itu hina. Kenapa? Karena menentang Allah dan Rasul-Nya. Apa kata Al-Imam Asy-Syaukani tentang ayat ini? Maksud atau makna mereka berada fil adzallin, maknanya mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya memiliki sifat seperti sifat-sifat orang kafir. Mereka termasuk min jumlati man adzallahu Allahu minal umamis sabiqah wal lahiqah. Jadi orang-orang tersebut yang menentang Allah dan Rasul termasuk umat-umat yang dihinakan oleh Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Hati-hati jangan sampai kita termasuk golongan yang kedua ini. Memerangi, menentang Allah dan Rasul-Nya. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin tanpa sadar, malah dia menentang orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran dan hadis, mengajak kepada jalan yang lurus, malah ditentang, dipersulit. Nah, hati-hati jangan sampai kita nanti malah menentang perintah Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyebab yang ketiga, penyebab kehinaan, yaitu sifat nifaq dan merasa bangga dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang itu dia bangga dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Bangga dengan sesuatu yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Bangga dengan penyimpangan-penyimpangan, bangga dengan dosa, bangga dengan maksiat. Dia bangga menceritakan maksiat-maksiat, bangga menampilkan maksiat itu. Nah, ini menjadi sebab kehinaan seseorang. Banyak orang-orang itu pada akhirnya hidupnya rendah, hidupnya hina, tidak dipedulikan oleh manusia. Nifak, begitu juga nifak, menampakkan kebaikan-kebaikan, kesalehan, ketaatan, menyembunyikan kekufuran, kebencian terhadap Islam. Itu juga menyebabkan kehinaan. Di surah Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala ceritakan orang-orang munafik waktu itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah berkata, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal azal. La yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Kata mereka, kalau kita sampai pulang ke Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Maksud mereka yang mulia itu mereka, orang munafik. Yang hina itu Rasulullah SAW dan orang-orang muhajirin. Kata mereka, kita akan usir mereka. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan itu bukan milik mereka. Mereka itu hina. Kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang munafik tidak tahu. Bangga dengan selain Islam, bangga dengan selain Allah. Sifat nifak itu menyebabkan kehinaan seseorang hidup di dunia. Yang keempat, penyebab hina hidup di dunia dan di akhirat. Terus-menerus melakukan dosa dan menunda-nunda taubat. Nah, ini berbahaya. Banyak melakukan dosa, tidak kunjung bertaubat, tapi menunda-nunda, nanti insya Allah. Nanti ada saatnya, saya sekarang belum mau bertobat, saya masih hidup seperti ini. Saya rasanya belum cocok, belum hijrah, ngaji, dan segala macam. Nantilah. Akhirnya dia terus melakukan dosa dan maksiat. Akhirnya dia menjadi hina. Bagaimana Allah menghinakannya? Bisa Allah membongkar dosa-dosa dan maksiat yang dia sembunyikan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghukum dia, ya, karena dosa dan maksiatnya. Sehingga akhirnya dia dipandang rendah oleh orang-orangnya, oleh kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas."
Allah timpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali Allah, dengan menjaga hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Waduribat alaihimul maskanah, dan juga Allah timpakan kesulitan, kerendahan atas mereka. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairil haqq. Itu karena mereka kufur kepada Allah, membunuh para nabi. Ini orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, membunuh para nabi. Dzalika bima asaw wa kanu dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan itu juga karena perbuatan maksiat mereka dan mereka melampaui batas. Jadi maksiat, wahai saudaraku, terus-menerus melakukan maksiat, tidak kunjung taubat, itu menyebabkan kehinaan. Maksiat dan dosa itu kalau terus-menerus dilakukan, tidak segera bertobat, Allah akhirnya timpakan atau Allah jadikan makhluk-makhluk di sekitarnya benci kepada dia. Jadi menjauh, orang semakin menjauh, karib kerabat dia, orang yang dulu dekat kepada dia, akhirnya menjauh. Kenapa? Karena dia tidak bertobat dari dosa-dosa dia. Pada akhirnya orang memandang rendah dia karena dosa-dosa dia. Maka wajib kita menjauhi perkara-perkara ini yang bisa menyebabkan seseorang itu hina di dunia dan di akhirat. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, hati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam perkara-perkara atau 4 perkara ini yang menyebabkan salah seorang dari kita hina. Jaga diri kita. Terus berpegang teguh dengan agama. Berpegang teguh dengan agama, jaga tauhid, jaga sunnah, ikuti Nabi SAW dan teladani beliau. Kemudian segera bertaubat dari dosa-dosa dan terus merasa bangga dengan agama yang mulia ini. Insya Allah dengan itu kita terhindar dari kehinaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.